Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Melia dengan NIM 211302649 dari program studi Farmasi Klinis Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem koloid, baik pengertian, jenis, sifat, dan juga cara pembuatan koloid. Yang pertama yaitu pengertian koloid. Koloid sendiri merupakan campuran antara larutan dan suspensi, yang artinya koloid sendiri bukanlah sebuah larutan namun bukan juga sebuah suspensi. Untuk lebih detailnya saya akan tampilkan tabel mengenai ciri-ciri dari koloid, suspensi, dan juga larutan. Baik, berdasarkan tabel yang saya tampilkan dapat disimpulkan bahwa koloid merupakan campuran antara larutan dan suspensi, memiliki dua fase. Kemudian dapat disimpulkan bahwa koloid bisa disaring hanya dengan menggunakan membran semipermeabel dan bersifat heterogen. Heterogen adalah keadaan di mana larutan tersebut tidak mengalami pengendapan. Selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis koloid. Seperti yang kita ketahui bahwa larutan terdiri atas zat terlarut dan juga zat pelarut. Demikian dengan koloid. Koloid juga memiliki dua fase, yaitu fase terdispersi dan juga fase pendispersi. Nah, berdasarkan perbedaan antara fase pendispersi dan fase terdispersi pada koloid, koloid dibedakan menjadi 8 jenis. Jenis-jenisnya akan saya tampilkan pada tabel berikut. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat pada koloid. Yang pertama disebut juga dengan efek Tyndall. Nah, efek Tyndall ini adalah penghamburan cahaya oleh partikel koloid, di mana partikel koloid memiliki ukuran yang lebih besar daripada partikel pada larutan, sehingga cahaya bisa dihambur atau dihamburkan oleh partikel-partikel koloid tersebut. Sifat yang kedua disebut juga dengan gerak Browns. Nah, gerak Browns ini adalah gerak acak atau gerak tidak beraturan pada partikel koloid yang disebabkan karena adanya tumbukan antara partikel satu dengan partikel yang lain. Gerakan acak atau tidak beraturan ini tidak dapat dilihat dengan kasat mata dan hanya bisa dilihat melalui mikroskop ultra. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu disebut adsorpsi. Nah, adsorpsi ini adalah penyerapan yang dilakukan oleh partikel-partikel koloid karena partikel pada koloid ini permukaannya luas sehingga ion-ion tersebut dapat masuk dan terserap dalam koloid tersebut. Yang keempat adalah sifat koagulasi koloid. Nah, sifat koagulasi koloid ini adalah proses penggumpalan pada koloid. Ketika suatu koloid memiliki muatan yang sejenis, maka mereka akan saling tolak-menolak sehingga tidak terjadi penggumpalan. Akan tetapi ketika larutan atau koloid ini dinetralkan, maka tidak akan ada lagi saling tolak-menolak antara koloid satu dengan koloid lainnya. Alhasil terjadilah penggumpalan yang disebut juga dengan koagulasi. Selanjutnya yaitu sifat kelima disebut juga dengan dialisis. Dialisis ini adalah proses pemurnian pada koloid dari ion-ion pengganggu. Nah, karena ion-ion pengganggu ini ukurannya lebih kecil daripada koloid, maka ketika dialirkan dengan air, maka koloid akan mendorong ion-ion kecil tersebut melalui membran semipermeabel. Nah, untuk proses penerapan dialisis pada dunia medis itu terdapat pada proses pencucian darah. Oleh sebab itu, kenapa proses pencucian darah disebut juga sebagai proses hemodialisis. Sifat yang keenam disebut dengan elektroforesis. Elektroforesis ini adalah pergerakan dari koloid di dalam medan magnet. Koloid tersebut dapat bergerak di dalam medan magnet dikarenakan adanya muatan. Elektroforesis pada kutub negatif disebut katoda, sedangkan di kutub positif disebut dengan anoda. Sifat yang ketujuh yaitu koloid liofob dan juga liofil. Koloid liofob ini adalah koloid yang zat partikel pelarutnya tidak dapat menarik medium terdispersinya. Biasanya
koloid liofob ini cenderung encer. Sedangkan untuk koloid liofil adalah koloid yang zat partikelnya dapat menarik medium pendispersinya. Sifat yang terakhir disebut juga dengan sifat koloid pelindung. Koloid pelindung ini biasanya menggunakan sol liofil sebagai pelindung sol liofob, di mana ketika di dalam suatu larutan itu terdapat larutan elektrolit, maka sol liofil akan melindungi sol liofob sehingga tidak terjadinya koagulasi atau penggumpalan. Next pembahasan yaitu mengenai cara pembuatan koloid. Seperti yang kita ketahui bahwa koloid ini merupakan campuran antara larutan dan suspensi, maka terdapat dua metode untuk cara pembuatan koloid ini. Yang pertama yaitu kondensasi dan juga dispersi. Oke, selanjutnya pembahasan terakhir yaitu mengenai apa sih kegunaan kita mempelajari tentang sistem koloid ini di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama mungkin saya akan membahas di industri farmasi. Kegunaan sistem koloid ini yaitu dalam proses pembuatan minyak ikan dan juga penesilin untuk suntikan. Kemudian di dalam industri makanan, sistem koloid ini digunakan pada proses pembuatan keju, mentega, dan juga susu. Kemudian pada industri pertanian, proses dalam sistem koloid ini diterapkan dalam pembentukan peptisida dan juga insektisida. Sekian penjelasan materi mengenai sistem koloid. Semoga apa yang saya paparkan dapat diterima dan mudah dipahami. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.